Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, salam harmoni. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ulangan tengah semester agama Hindu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sugianto dengan NIM 4 digit terakhir 1265. Jadi, terdapat 10 soal pada ulangan ini. Untuk soal yang pertama, yaitu berikan contoh untuk membuktikan hukum karma kala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Jadi seseorang yang rajin menolong dan jujur biasanya akan dipercaya dan disukai banyak orang, sedangkan yang sering berbohong akan dijauhi. Strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum ini adalah dengan merefleksikan pengalaman hidup, membaca kitab suci dan mengamati sebab akibat dari tindakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sang pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memastikan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indranya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan berikan contoh terhadap tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga terdiri dari 8 tahap. Yang pertama yaitu ada yama, pengendalian diri dengan menghindari kekerasan, berbohong, pencurian, dan keserakahan. Kemudian yang kedua yaitu niyama, yaitu disiplin diri seperti kesucian, kepuasan, dan ketekunan. Yang ketiga ada asama, yaitu latihan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat ada pranayama, pengaturan napas untuk mengendalikan energi dalam tubuh. Kemudian yang kelima ada pratyahara, menarik panca indera dari objek luar untuk fokus ke dalam diri. Yang keenam ada dharana, konsentrasi penuh pada satu objek. Kemudian yang ketujuh ada dhyana, meditasi mendalam. Yang kedelapan ada samadhi, penyatuan dengan Tuhan. Jadi untuk contohnya, seorang yang rajin melakukan asana dan pranayama akan lebih mudah masuk dalam tahap meditasi atau yang disebut dengan dhyana. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahma atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanan terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkan kasih sepanjang waktu. Jadi untuk berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran melalui tindakan jujur, tindakan tidak menyakiti sesama, serta menolong tanpa pamrih. Misalnya ketika kita menemukan dompet yang terjatuh, mengikuti kebenaran berarti kita mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun kita bisa mengambil isinya. Tindakan ini menunjukkan kasih dan penghormatan terhadap kebenaran serta memperkuat spiritual kita. Kemudian untuk soal yang keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa
menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi saya pernah mengalami sebuah kejadian ketika pernah berkata kasar kepada seorang karena emosi, dan kemudian saya sendiri mengalami perlakuan yang sama dari orang lain di situasi yang berbeda. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa perbuatan negatif cepat atau lambat kembali kepada kita. Dari renungan tersebut, saya belajar bahwa menjaga moralitas dan perbuatan baik adalah penting karena walau dosa bisa disembunyikan dari manusia, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa tetap mengetahui. Kemudian untuk soal yang kelima, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduk dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jadi untuk tahapan meditasi dimulai dengan membersihkan diri seperti mencuci muka, tangan, dan kaki, atau mandi agar tubuh segar dan bersih dari kotoran. Kemudian selanjutnya duduk dengan posisi nyaman menggunakan alas seperti tikar atau kain dengan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan rileks pada punggung. Kemudian memejamkan mata, menenangkan pikiran beberapa saat, mengucapkan mantra yang memusatkan pikiran terhadap. Tahapan ini membantu menciptakan suasana batin yang tenang dan sikap untuk bermeditasi. Kemudian pertanyaan nomor 6, agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 di antaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan satu antaranya, awatara terakhir, Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Konon pada akhir Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan sebagai layaknya awatara. Dewa Wisnu dipercaya sebagai pemelihara alam semesta, sehingga awataranya turun ke dunia untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kebenaran saat dunia dikuasai oleh kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berperan sebagai awatara dengan menjadi pelindung lingkungan, membantu sesama, dan menegakkan keadilan dalam skala yang bisa kita lakukan, seperti menolong teman yang sedang ditindas atau menjaga kebersihan lingkungan. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jadi, surya namaskar atau salam matahari adalah rangkaian gerakan yoga yang menghormati matahari sebagai sumber kehidupan dan dilakukan sebagai pemanasan atau latihan utama. Gerakan ini sangat berkaitan dengan pranayama karena setiap asana diiringi dengan pengaturan napas yang teratur. Contohnya, pranayama yang cocok adalah anulum vilom, penapasan hidung bergantian untuk menyeimbangkan energi tubuh dan pikiran. Rangkaian surya namaskar terdiri dari 12 gerakan yang saling berkesinambung dan membawa makna penghormatan, penyucian tubuh, serta penyatuan energi matahari ke dalam diri kita. Kemudian untuk soal nomor 8, yaitu sang yang widiwasa bersifat wiyakti wiyapaka.
ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi Tuhan bersifat wiyapaka, artinya hadir di mana-mana dan dalam segala hal. Kita bisa membuktikan melalui eh, keajaiban alam seperti matahari yang terbit secara teratur, udara yang kita hirup, dan kehidupan yang terus berlangsung dengan keteraturan. Dalam diri manusia juga ada kesadaran ilahi yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Setiap keajaiban kecil dalam hidup adalah cerminan kehadiran Tuhan. Kemudian untuk soal nomor 9, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jadi, contoh untuk mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membantu teman yang sedang kesulitan, meskipun tidak diminta. Saat kita berbuat baik dengan niat tulus, semesta akan membalas kebaikan itu di waktu yang tepat, dengan menyadari bahwa kebaikan akan membuahkan hasil yang baik. Kita akan semakin termotivasi untuk hidup dalam kehidupan dan kebenaran. Kemudian soal nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jadi yoga asana penting untuk meditasi karena membantu menyeimbangkan tubuh dan pikiran sehingga memudahkan seseorang untuk duduk dalam posisi diam dalam waktu yang lama tanpa terganggu oleh rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dengan tubuh yang sehat dan rileks, pikiran menjadi lebih mudah untuk dipusatkan dan pernapasan menjadi lebih teratur. Jadi hal ini menjadi fondasi utama dalam mencapai ketenangan batin dan meningkatkan kualitas meditasi secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.